satellite scan. Satellite coming down in 3, 2, 1. Selamat datang di SMP Negeri 81 Jakarta. Sekolah Menengah Pertama Negeri 81 Jakarta atau SMPN 81 Jakarta merupakan sekolah menengah pertama di Lubang Buaya, Jakarta Timur yang didirikan pada tahun 1971. Dengan moto khasnya cerdas berkarakter mulia, SMPN 81 Jakarta menduduki peringkat pertama SMP di Kecamatan Cipayung, peringkat 4 se-Jakarta Timur, dan peringkat ke-9 se-DKI Jakarta pada tahun 2017. SMPN 81 ini banjir akan prestasi. Setiap bulannya, tidak kurang dari 10 medali diraih dari berbagai jenjang. Di sini, kami dari kelas 7G akan mendeskripsikan dan memberikan tur di SMPN 81 Jakarta. Masuk di gerbangnya, terdiri atas lapangan basket yang digunakan sebagai kegiatan olahraga seperti basket atau futsal, dan lapangan voli untuk kegiatan voli. Ruangan pertama yang akan kita masuki adalah ruang tata usaha yang digunakan sebagai perencanaan kegiatan administrasi dan informasi sekolah. Berarti Bu, ini dari kelas 7G izin bertanya ya Bu. Yang pertama nih, soal penjelasan proyek, apa saja sih peran TU yang harus dilaksanakan? Kalau TU itu kan menunjang pelayanan pendidikan di sekolah. Jadi kami pelayanan administrasi lebih ditekankan. Selain perlengkapan yang diperlukan untuk proyek itu sendiri, misalnya siswa perlu kertas, perlu ATK segala macam, terus perlu atribut di lapangan, misalnya mic, mikrofon gitu ya. Semua kita berusaha untuk menyediakan seperti itu. Selain berkoordinasi dengan guru yang terkait, misalnya dan kurikulum gitu. Misalnya bukan Lina dari TU kami perlu ATK sebanyak sekian gitu. Nah, kami menyediakan seperti itu. Jadi menunjang kegiatan pembelajaran di sekolah. Udah pertanyaan kedua. Menurut Ibu nih, apa sih yang menurut Ibu paling menyulitkan saat sedang penerimaan peserta didik baru? Awal-awal untuk pelaksanaan PPDB di 3 tahun terakhir, memang kami kesulitan karena waktu itu awal adanya zonasi, di mana pergubnya itu baru, di mana harus ada KTP berKK DKI ya, kalau yang non DKI tidak boleh. Terus ada persentil yang harus dilihat dari setiap sekolah masing-masing. Kalau sebelumnya kan 3 tahun sebelumnya kan tidak ada. Nah, semakin kesini, alhamdulillah kegiatan PPDB sudah bisa dibilang lancar karena sosialisasi dari dinas dan pengalaman 2 tahun sebelumnya juga sudah kami pahami. Jadi untuk menjawab pertanyaan orang tua atau penjelasan, insya Allah sudah bisa gitu. Jadi
awal-awal aja untuk peraturan baru yang belum dipahami waktu itu. Kalau sekarang insya Allah nggak ada. Gitu aja ya. Kasih ya. Sukses selalu. Selanjutnya, kita akan mulai memasuki ruang bendahara dengan fungsi yaitu perencanaan kegiatan sekolah berkaitan dengan keuangan. Di samping ruang bendahara, terdapat ruang kepala sekolah untuk menerima tamu luar sekolah dan sebagai ruang kerja kepala sekolah. Lalu, kita akan menuju ke perpustakaan SMPN 81 Jakarta. Halo Pak, saya izin untuk bertanya ya. Oke, silahkan. BTW ini terima kasih ya Pak untuk atas waktu luangnya gitu. Oke, langsung aja ke pertanyaan pertama. Apa tanggapan Bapak mengenai siswa yang kurang minat membaca buku? Minat membaca untuk di perpustakaan Iya, kebetulan ya? Iya, kalau boleh saya jawab, kebetulan kalau di instansi pendidikan mungkin kurang minat baca anak-anak. Yang pertama, yang jelas dari mungkin koleksi ya, koleksi-koleksi yang ada di perpustakaan mungkin yang kurang begitu mengikuti update, dalam arti mungkin koleksinya mungkin baru-baru, insya Allah sih dengan sendirinya, dan kemudian mungkin disosialisasikan dengan dipajang-pajang mungkin bisa mengembangkan minat baca anak. Terus kemudian yang faktor utama lagi adalah kalau bicara di sekolah mungkin karena tidak memanfaatkan sistem wajib kunjung, tapi alhamdulillah sih untuk di SMP 81 ini minat baca itu bisa berkesinambungan dan lanjut setelah adanya sistem wajib kunjung. Jadi per kelas anak diadakan wajib kunjung. Pertama mungkin dari sebelumnya cuma sekedar karena wajib kunjung, tapi setelah wajib kunjung masuk dan akhirnya membaca buku-buku koleksi perusahaan, maka dengan sendirinya akhirnya minat. Tapi di sisi yang lain kurang minat itu mungkin yang jelas karena efek mungkin zaman sekarang udah era digitalisasi ya, karena era mungkin udah zamannya anak-anak mungkin sukanya dengan yang bergambar dan bergerak dan bersuara, mungkin anak lebih cenderung suka ke gadget atau mungkin yang digitalisasi. Itu sih kalau menurut saya dari segi perpustakaan sekolah. Ya siap. Lanjut untuk pertanyaan kedua. Menurut Bapak, apa dampak positif untuk masa depan bagi anak yang gemar membaca buku? Ya, seperti yang mungkin sudah pada diketahui, namanya perpustakaan itu kan punya istilahnya logo ya kan. Perpustakaan adalah jendela dunia. Jadi pada dasarnya kalau mungkin anak-anak yang gemar membaca ini secara positif akhirnya kan mempengaruhi apa ya, ilmu pengetahuan yang akhirnya dia terima gitu loh. Karena sering membaca otomatis kan ilmu-ilmu yang ada di buku itu otomatis keserap sama mereka. Makanya mungkin dengan sendirinya nanti suatu saat nanti setelah mungkin era pendidikan selesai, karena mungkin udah sering membaca dari buku atau mungkin dari buku ataupun digital, otomatis akan mengembangkan pendidikan dari anak itu sendiri. Baik, lanjut untuk pertanyaan terakhir ya Pak. Menurut Bapak nih, apa yang perlu dilakukan oleh sekolah untuk mendorong minat baca bagi anak? Ya, karena mungkin kita berbicara minat baca di sekolah, yang pertama adalah kalau boleh mungkin bisa ditambahkan adalah karena mungkin baca itu berhubungan dengan perpustakaan. Yang jelas koleksi perpustakaan mengupdate daripada koleksinya gitu loh ya. Sedikitnya sekolah menyiapkan buku-buku terbaru yang diminati oleh anak-anak gitu. Terus yang kedua, program wajib kunjung dilanjutkan, nanti pun kalau bisa diprogramkan juga nanti siswa-siswa yang sering membaca itu siapa akhirnya mendapat reward penghargaan peminjam
terbanyak atau pembaca terbanyak gitu, mudah-mudahan bisa memotivasi anak untuk menjadi semakin berminat untuk membaca di sekolah. Sekarang, kita akan menuju ruang yang berada di pojok, yaitu ruang bimbingan konseling atau biasa disebut dengan ruang BK, yaitu ruangan khusus bagi siswa untuk mencurahkan segala permasalahan di sekolah dengan nyaman dan rileks. Setelahnya, kita akan menuju lab komputer dengan tujuan yaitu menunjang berbagai kegiatan pembelajaran dalam bidang teknologi, informasi, dan komunikasi. Ruang serbaguna atau ruang aula adalah salah satu ruang yang memiliki peran penting dengan banyak macam fungsinya. Seperti untuk penerimaan PPDB, sebagai ruang rapat, beberapa kegiatan ekskul, dan lain sebagainya. Dan yang menjadi keistimewaan dari SMPN 81 Jakarta, terdapat studio musik dengan fasilitas yang lengkap dan sering digunakan oleh ekskul band. Di depan studio musik terdapat ruang OSIS. Permisi Kak, boleh kami minta waktunya untuk wawancara? Boleh, silakan. Bagaimana tanggapan, kesan, pesan, dan harapan Kak Fadil dan seluruh anggota organisasi dengan mengikuti organisasi siswa intrasekolah di SMP Negeri 81 Jakarta ini? Kesan dan pesan saya selama hampir 1 tahun menjadi anggota dan ketua OSIS sendiri sih senang ya, karena selama 1 tahun menjadi anggota OSIS ini, menjadi bagian dari OSIS SMP Negeri 81 Jakarta ini, saya bisa mendapatkan banyak pengalaman berharga dan mendapatkan skill-skill yang nggak diajarin di dalam pelajaran sekolah. Contohnya saya bisa memanajemen suatu event, membuat suatu event atau mengontrol sebuah anggota. Nah itu ada kepuasan tersendiri juga, karena ya seperti yang tadi saya bilang, saya juga bisa dapat skill-skill yang nggak diajarin di pelajaran sekolah biasa, dan itu menurut saya berharga banget buat saya. Apa saja program kerja OSIS yang menjadi unggulan? Akan diadakan program kerja apa saja untuk kedepannya? Program kerja OSIS yang menjadi unggulan sampai saat ini itu yang pertama itu ada Jumsen, karena Jumsen ini udah ada dari OSIS periode dari beberapa tahun lalu, dan sampai sekarang itu masih berlanjut. Jadi bisa dibilang memang Jumsen ini adalah sebuah program kerja OSIS yang menjadi unggulan kita, di mana program kerja ini diadakan setiap hari Jumat di minggu keempat di akhir bulan. Dan untuk program ke depan saya itu yang bisa dibilang menjadi unggulan keduanya, itu ada podcast kelapa 1 yang kemungkinan akan di post atau di launching beberapa saat lagi atau dalam waktu dekat. Jadi sistemnya ini untuk program kerja podcast ini, kita bakal ngundang siswa-siswa berprestasi di 81 dan kita akan mewawancari dia, lalu kita post di podcast OSIS ini. Terima kasih atas waktunya Kak. Sama-sama. Nah,
Di samping ruang OSIS, ada Koperasi SMPN 81 Jakarta yang menjual berbagai peralatan, kelengkapan sekolah, dan beberapa makanan serta minuman. Lengkap bukan? Lanjut ke laboratorium IPA yang merupakan tempat siswa untuk melakukan percobaan, penyelidikan, dan pengamatan mengenai ilmu pengetahuan alam. Pada laboratorium IPA SMPN 81 Jakarta juga terdapat banyak variasi alat-alat laboratorium yang cukup lengkap. Pada lantai kedua, terdapat pula ruang guru yang memiliki fungsi sebagai tempat guru bekerja dan menyimpan berbagai data serta arsip milik guru maupun siswa. Persis di samping ruang guru, ada ruang wakil yang memiliki peran yaitu mengkoordinasikan kegiatan dan pekerjaan sekolah dari kesiswaan, kurikulum, dan prasarana. Nah, ada jembatan penghubung antara unit 1 dan unit 2 yang dapat dijadikan akses untuk memudahkan para warga sekolah untuk menyeberangi antar unit. Pada dinding jembatan, ada banyak karya-karya dari berbagai ekskul di SMPN 81 Jakarta juga loh. Jangan lupa, terdapat pula toilet siswa laki-laki atau perempuan dan toilet guru yang lengkap di setiap lantai dan unit. Mari kita lanjut ke Taman Literasi. Taman Literasi di SMPN 81 Jakarta ini memiliki suasana yang nyaman dan asri, dipenuhi dengan tanaman-tanaman dan dilengkapi dengan 2 kolam ikan. Di SMPN 81 Jakarta, terdapat masjid yaitu Masjid Ikhlasul Kamal yang menjadi tempat para siswa dan siswi yang beragama Islam untuk melaksanakan kegiatan ibadah seperti sholat dan tadarus setiap harinya. Pak, kami dari kelas 7G izin bertanya ya Pak. Siap. Nah, untuk pertanyaan pertama nih,
menurut Bapak nih, apa sih sikap apa yang seharusnya siswa dan siswi terapkan saat berada di masjid? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, sikap kita ketika berada di dalam masjid, ya menghormati masjid. Salah satunya ketika kita datang harus melaksanakan sholat tahiyatul masjid sebelum duduk. Kemudian yang kedua, tidak diperbolehkan berbicara atau berkata-kata yang tidak baik. Maka gunakanlah ketika kita dalam masjid, yaitu untuk berzikir atau mengingat Allah dengan kalimat-kalimat yang mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa tasbih, bisa tahmid, bisa tahlil, dan juga bisa takbir. Oke, langsung aja nih Pak untuk pertanyaan kedua ya. Sikap apa yang Bapak tidak sukai saat siswa dan siswi berada di masjid? Yang pertama, yang Bapak tidak suka tentunya yang tidak sesuai dengan aturan ya, yaitu ngobrol. Ngobrol berarti kan berbicara yang kadang-kadang kurang manfaat. Kemudian yang kedua, selain ngobrol, itu bercanda. Nah, lebih nggak baik lagi kalau kita bercanda. Bahkan yang ketiga itu ada sikap yang kurang baik, misalnya mungkin lari-larian, atau bahkan digunakan satu lagi mungkin untuk tidur. Jadi sebaiknya kalau di masjid jangan digunakan untuk tidur, gunakanlah untuk beribadah. Siap, terima kasih banyak Pak. Cukup? Cukup Pak. Terima kasih. Pada saat jam istirahat, terdapat kantin yang terbuka pada saat jam istirahat. Kantin SMP 81 Jakarta terbilang lengkap dengan menjual berbagai macam makanan yang pastinya bersih dan higienis untuk para warga sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Bang De. Iya. Minta waktunya untuk wawancara ya. Oke. Selama berjualan di kantin SMPN 81, pengalaman apa yang tidak bisa Bang Ded lupakan? Semua pengalaman bagus ya. Jadi nggak ada pengalaman yang spesial. Semuanya bagus pengalamannya. Mengapa Bang Ded memilih untuk berjualan di kantin SMPN 81 Jakarta ini? Ya karena rezekinya udah di sini. Jadi Bang Ded nggak bisa memilih untuk kerja di tempat lain. Ya, oke, baik. Terima kasih. Sama-sama. Persis di samping kantin, terdapat taman belakang yang menjadi tempat untuk bersantai sambil menikmati hidangan dari kantin. Pastinya, diperlukan pula tempat parkir untuk memfasilitasi para warga sekolah yang menggunakan dan akan memarkirkan kendaraan mereka saat berada di sekitar wilayah sekolah. Pada fasilitas terakhir, terdapat pos keamanan yang berfungsi untuk mempermudah pihak keamanan dalam mengawasi semua tamu maupun kendaraan yang masuk ataupun keluar, serta pengamanan wilayah sekitar sekolah. Permisi Pak, kami dari kelas 7G izin bertanya sebentar ya Pak. Ya, silahkan. Nah, langsung aja nih ke pertanyaan pertama. Bapak sudah berapa lama sih menjadi security di SMPN 81? Bapak mulai security dari 2008 sampai sekarang. Wah, udah lama juga ya Pak? Iya, lumayan cukup lama lah. Nah, kan Bapak udah lama nih. Nah, kalau misalkan nih alumni kembali dengan setelah udah sukses gitu, Bapak gimana sih perasaannya? Ya, perasaannya itu bangga karena kita bisa motivasi sama anak-anak
yang udah lulus, dan dia juga kembali ke sini ya mengucapkan kepada Bapak terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak atas waktu luangnya. Sama-sama ya. Nah, setelah kita melakukan tur di SMP 81 Jakarta, yuk kita cari tahu lebih lanjut tentang kegiatan rutin mingguan di sekolah kami. Pada setiap Senin pagi, dilakukan upacara bendera oleh siswa dan siswi. Setiap kelas akan mendapatkan gilirannya untuk menjadi petugas upacara. Petugas upacara selalu berganti pada setiap minggunya, dimulai dari kelas 7, 8, dan 9. Upacara bendera setiap pagi dilakukan dengan tujuan agar melatih kedisiplinan serta meningkatkan rasa nasionalisme para warga sekolah. Oh iya, terdapat grup paduan suara yang diisi dari ekskul paduan suara juga. Upacara juga dapat dilaksanakan pada hari-hari tertentu, seperti Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Hari Pendidikan Nasional, dan lain sebagainya. Selesai siswa-siswi kelas 7, 8, dan 9 melaksanakan kegiatan belajar mengajar, telah dikumandangkan azan dan sudah waktunya untuk melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah bagi para siswa-siswi yang beragama Islam. Setelahnya, dilaksanakan tadarus yang dipimpin oleh para guru SMPN 81 Jakarta, penampilan tausiah singkat, dan hafalan surah oleh para siswa dan siswi dari kelas 7, 8, maupun 9 secara bergantian setiap hari maupun setiap minggunya yang dilakukan rutin pada setiap hari Senin sampai Kamis. Setelah kegiatan ibadah siang, diadakan kegiatan pramuka wajib pada setiap hari Rabu secara bergantian setiap minggunya dari kelas 7 hingga kelas 8. Kegiatan diawali dengan apel pembuka, dilaksanakan kegiatan sesuai dengan arahan dari para pembina, dan diakhiri pula dengan apel penutup. Setiap kelas diharuskan untuk memiliki regu laki-laki dan regu perempuan. Selama siswa-siswi yang beragama Islam sedang melaksanakan sholat, dilaksanakan kegiatan kerohanian bagi para siswa-siswi yang beragama Kristen. Kegiatan ini berlangsung di aula yang dilakukan rutin pada setiap hari Selasa hingga hari Kamis. Salah satu kegiatan Jumat rutin kami adalah mengadakan kegiatan sarapan pagi, di mana para siswa-siswi membawa bekal sarapan mereka dan dimakan bersama pada hari Jumat di lapangan ataupun di kelas masing-masing, bergantian setiap minggunya antara kelas 7, 8, dan 9 dengan dampingan wali kelas, diikuti dengan dijalankan Jumat bersih setelahnya. Salah satu kegiatan Jumat rutin kami adalah dilangsungkan senam Jumat pada pagi hari oleh siswa-siswi dan guru-guru secara bergantian setiap minggunya, antara kelas 7, 8, dan 9, diikuti dengan dijalankan Jumat bersih setelahnya. Setiap akhir bulan pada hari Jumat, SMP 81 Jakarta mempersembahkan kegiatan Jumsen atau Jumat Seni di mana para siswa dan siswi kelas 7, 8, maupun 9 akan mementaskan keterampilan dan keahlian mereka. Seperti penampilan dari berbagai ekskul maupun jenis pementasan lainnya. Pementasan Jumat Seni ini dilakukan agar siswa dan siswi SMPN 81 Jakarta dapat menyalurkan minat dan bakat mereka dan percaya diri akan hal itu. Nah, yang menjadi khas dari kegiatan Jumat Seni ini, para siswa dan siswi yang menonton pementasan ini akan mengenakan baju batik.
Pada siang hari, sudah waktunya para siswa dan guru laki-laki yang beragama Islam untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah dan ceramah di Masjid Ikhlasul Kamab. Dilaksanakan juga keputrian bagi siswa yang beragama Islam sambil menunggu para siswa laki-laki dalam melaksanakan sholat Jumat. Keputrian biasa diisi dengan kegiatan tausiah dari guru-guru perempuan. Selanjutnya, kita akan beranjak ke ekskul-ekskul yang ada di SMPN 81 Jakarta. Ekskul pertama ialah ekskul basket. Halo, permisi Kak. Ya. Tanya ya. Oke. BTW, terima kasih nih atas waktunya ya. Oke. Oke, langsung aja ke pertanyaan pertama. Bagaimana perasaan kakak sebagai ketua ekskul basket? Yang pertama saya senang karena sudah dipercayai oleh sekolah dan kawan-kawan sebagai ketua basket, dan itu banyak bertanggung jawaban juga sih. Itu jawaban dari saya. Nah, pertanyaan kedua. Nah, kira-kira nih, apa yang ingin kakak tingkatkan lagi dalam ekskul basket ini? Yang pertama itu solidaritasnya, kekompakan, dan untuk mereka untuk giat untuk berlatih. Siap, terima kasih. Oke, terima kasih. Halo Kak, permisi. Sebelumnya nih terima kasih ya atas waktunya ya. Tapi izin bertanya sebentar ya. Kira-kira nih, sebagai anak basket, bagaimana pengalaman kakak saat pertama kali masuk ke ekskul basket? Pertama, karena saya masuk sejak kelas 7, di mana waktu itu pandemi, jadi saya masih belum bisa latihan secara langsung. Tapi untuk dari basket sendiri, pengalaman saya itu seru karena kita dapat materi baru tentang basket, jadi kita bisa belajar tentang basket dan bertemu teman-teman baru serta coach yang sangat seru. Langsung aja ya ke pertanyaan kedua, apa yang kakak sukain dari ekskul basket ini? Coachnya itu seru ya, terus teman-temannya asik, mendapat pengalaman baru, perasaan baru, terus ya dan lain-lain lah. Siap, terima kasih banyak ya Kak. Ya, sama-sama. Kemudian terdapat ekskul futsal. Halo Kak. Halo, Boleh saya wawancara sebentar? boleh? Nah, saya punya 2 pertanyaan nih. Iya. Yang pertama, gimana sih Kak ceritanya bisa tertarik main futsal? Saya tertarik main futsal, itu udah hobi saya dari kecil. Oke. Yang pertanyaan kedua, apa yang membuat futsal itu spesial dari olahraga yang lain? Spesialnya dari futsal kita dapat melatih kebersamaan antara kita dan tim, dan kita dapat saling berotasi dalam bermain di lapangan secara rapi. Lalu ada ekskul voli. Halo Kak. Halo. Maaf nih, mau minta waktunya sebentar. Menurut Kakak, apa sih manfaat bermain voli bagi kesehatan? Manfaat voli bagi kesehatan itu agar diri kita menjadi tambah sehat, dan melatih mental kita, dan melatih mental dalam diri kita agar kuat. Udah sih segitu. Baik, terima kasih. Iya. Saya mau nanya lagi nih, tim voli seperti apa sih bagi kakak yang baik gitu menurut kakak? Menurut saya tim voli yang baik itu passingnya nyampe ke toser, passing bagus, spek juga bagus, biar semua tim jadi semangat dan servis bisa masuk sampai ke lawan. Oke, baik, terima kasih banyak atas waktunya Kak. Iya. Selanjutnya ialah ekskul pencaksilat. Permisi Kak, izin bertanya, kira-kira apa saja goals untuk ekskul pencaksilat ke depannya?
Untuk goalsnya yang pertama itu semoga ekskul pencaksilat di 81 ini semakin berkembang dan bisa lebih baik dari yang sebelumnya. Pertanyaan kedua, sejauh ini prestasi apa yang telah diraih oleh ekskul pencaksilat? Alhamdulillah kita udah beberapa kali ikut event. Yang pertama ada Kapolri Cup, ada Gubernur Cup, dan ada juga JSCO Cup. Nah itu alhamdulillah kita di situ lumayan banyak ngeraih emas juga. Terima kasih. Sama-sama. Setelahnya ada ekskul perkusi. Iya. Izin bertanya ya. Boleh. Sejauh ini prestasi apa yang telah diraih oleh ekskul perkusi? Untuk ekskul perkusi, prestasi yang diraih kita sudah seringkali bermain di acara pensi granatnya SMP 81. Kita juga pernah bermain di depan Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan. Untuk pertanyaan kedua, kira-kira apa sih yang akan kita dapatkan jika kita mengikuti ekskul perkusi ini? Jika kita mengikuti ekskul perkusi, kita bisa melatih tempo dalam bermain musik itu lebih dahulu. Jadi semisal kita diajar kelas 9, itu kita mungkin jika kamu ikut ekskul di kelas 8, kamu sudah bisa lebih dahulu belajar temponya. Jadi kita bisa lebih paham dalam bermain seni musiknya. Siap, terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Selanjutnya ada ekskul band. Ekskul band ini sering tampil di acara-acara seperti pentas seni granat dan Jumat seni. Kemudian ada ensemble gitar. Permisi Bu, kami dari kelas 7G, izin bertanya ya Bu. Nah, untuk pertanyaan pertama nih Bu, kira-kira nih, apa saja sih manfaat dari ekskul ensemble gitar? Manfaatnya, kebanyakan yang masuk ensemble gitar itu bisa dibilang nyaris nol. Baik secara teknik maupun membaca notasi ya. Penerapan notasi yang saya terapkan itu ada notasi angka, notasi balok. Untuk secara pribadi ya berarti mereka jadi bisa baca notasi. Yang kedua, gitar itu secara umum itu kan alat musik yang paling fleksibel, gampang dibawa kemana-mana. Pada saat kita mau hiburan, iya alat musik itu bisa dibawa kemana-mana. Jadi yang pas pada saat masuk ensemble gitar 0, nah mereka untuk jangka waktu tertentu sudah mampu memainkan lagu-lagu sederhana maupun lagu-lagu yang lebih dari sederhana. Jadi kita kemanfaat. Untuk pertanyaan kedua nih Bu, prestasi apa saja yang sudah dicapai oleh ekskul ensemble gitar? Kalau prestasi secara umum dapat piala, dapat penghargaan memang belum. Tetapi kalau kita bicara prestasi kondisional, kalau saya bilang kondisional ya. Kenapa saya bilang kondisional? Bisa dibilang sekolah umum yang ada ensemble gitarnya untuk Jakarta itu hanya 81. Ya, jadi kalau dari situ menurut saya itu prestasi sekarang kalau bisa jangan hanya bagaimana kita mendapatkan juara, mendapatkan piala, mendapatkan piagam. Tidak, tetapi bagaimana lingkungan sekolah itu memanfaatkan siswa-siswa yang tadinya nggak bisa main gitar bisa menjadi mampu bermain gitar, kemudian mempertunjukkan di depan teman-temannya. Itu sebuah prestasi juga menurut saya. Siap, terima kasih banyak Bu atas waktu luangnya. Oke. Selanjutnya, terdapat ekskul padus atau paduan suara.
pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya ya Bu, Ya, siap. sebagai guru padus, menurut Ibu apa sih yang Ibu rasakan ketika mengajar? Oke. Ketika mengajar paduan suara itu hal yang pertama yang pastinya sulit, ya, yang pastinya sulit karena memang kita kan di sini basicnya bukan di seni musik ya. Jadi anak-anak pasti akan belajar mulai dari nol gitu. Mengenal nada-nada tuh ada yang bisa, ada yang enggak gitu. Jadi banyak sekali variasi mereka gitu. Dari mulai anak pertama, anak kedua ya, dan yang lain-lainnya gitu kan. Apalagi paduan suara ini lebih dari 10 orang. Bahkan 20, bahkan lebih dari 20, bahkan 50 gitu ya. Jadi untuk menyatukan, karena paduan suara itu adalah memadukan suara, artinya jadi kita sebisa mungkin harus bisa memadukan semua suara 50 orang untuk menjadi satu suara gitu, setidaknya menjadi satu suara. Itu lumayan sulit sih, tapi alhamdulillah beriringnya waktu, karena kita selalu rutin untuk latihan dan juga kita memang bertugas di upacara hari Senin, jadi itu memang alhamdulillah mengalir gitu. Akhirnya mereka terbiasa untuk bernyanyi bersama, untuk mendengar kalau temannya ada yang salah, memperbaiki diri mereka gitu. Sama-sama, sukses selalu. Lalu, terdapat ekskul Rato Jaro atau tari saman. Halo Kak, permisi. Kami izin bertanya dulu ya. Apa saja manfaat yang akan kita dapatkan kalau misalnya nih kita mengikuti ekskul tari saman ini? Dari tari saman ini kita bisa melestarikan tarian dari budaya Aceh. Siap, terima kasih banyak Kak atas waktunya. Halo Kak, perkenalkan kami dari 7G ya. Kami izin bertanya sebentar ya. Iya. Nah, selama jadi anak tari saman ini nih, seberapa seru sih dari ekskul tari saman ini? Seru banget sih. Ya karena kita dapat banyak pengalaman dari ekskul ini. Iya. Oke, siap. Terima kasih banyak ya Kak atas waktu luangnya. Iya, sama-sama. Setelahnya ada ekskul dance cover. Halo Kak, permisi ya, kami izin bertanya sebentar. Nah, untuk pertanyaan yang pertama nih, apa tanggapan Kakak terhadap naiknya minat generasi muda kini terhadap dance cover? Kalau menurut aku sih seneng ya, soalnya makin banyak yang tahu dance cover, terus karena makin banyak yang tahu dance tuh kita juga jadi punya banyak temen gitu. Nah, untuk pertanyaan kedua, apa sih harapan Kakak untuk ekskul dance cover ini? Harapan kita tuh jadi banyak yang lebih suka, banyak yang minat, dan juga banyak yang juga buat masuk ke ekskul ini. Siap, terima kasih banyak ya Kak atas waktunya. Ada juga ekskul Tatra atau tari tradisional. Ekskul ini termasuk ekskul yang sering ditampilkan pada acara Jumat Seni ataupun Grana. Lalu, ada ekskul Marawis yang biasa diiringi dengan iringan gendang, dumbuk, dan lain sebagainya. Ekskul Marawis ini biasa mengiringi saat acara penyambutan tamu jika ada acara yang ada di sekolah.
Selanjutnya, ada ekskul rohis atau rohani Islam. Ekskul rohis adalah ekskul dengan bentuk forum ataupun pengajaran untuk memperdalam dan memperkuat ajaran agama Islam. Kemudian, ada ekskul roh kris atau rohani Kristen. Ekskul roh kris adalah ekskul dengan bentuk forum ataupun pengajaran untuk memperdalam dan memperkuat ajaran agama Kristen. Lalu, terdapat ekskul pramti atau pramuka inti. Tugas dari pramuka inti ini untuk ikut membantu pelatih dalam kegiatan pramuka wajib setiap hari Rabu. Halo Kak, perkenalkan kami dari kelas 7G, izin bertanya ya Kak. Nah, untuk pertanyaan pertama untuk Kak Rara nih, sebagai pelatih pramuka inti ya Kak. Setiap hari Rabu nih kan ada kegiatan, apa saja sih yang dilakukan Kakak sebagai pelatih pramuka inti? Kegiatan yang pertama, kita biasanya ada diskusi ambalan. Ya, yang kedua, kita ada latihan rutin. Apa aja sih yang dibahas di latihan rutin? Yang pertama ngebahas tentang pendidikan umum tentang kepramukaan. Kemudian ada latihan tentang pioneering, latihan tentang PBB alias baris berbaris. Nah, tujuannya apa? Dari PBB itu melatih kedisiplinan anak-anak supaya kuat, tangguh. Kemudian apa aja sih fungsi dari kegiatan latihan pioneering? Yang pertama itu bisa melatih kita ketika kita mengikuti acara kegiatan pramuka di luar. Contohnya seperti perkemahan atau pencarian jejak segala macamnya, kita bisa membuat tenda darurat contohnya. Kemudian bisa membuat tandu darurat. Nah, contohnya seperti itu. Oke, terima kasih Kak Rara. Sama. Sebagai ketua pramuka inti, lihat kan pramuka inti sedang latihan ya Kak. Apa saja sih yang sedang dipersiapkan untuk acara apa sih? Di sini kita seperti yang bisa dilihat itu kita lagi latihan untuk tampil di acara Granat tanggal 13 Mei nanti. Nah, di sini apa aja yang udah kita persiapin? Kita kan rencananya emang pengennya sih tampil untuk yel-yel kan. Siap, baik Kak Rara dan Kak Ratna, terima kasih banyak atas waktu luangnya ya Kak. Iya, sama-sama. Bapak kan baru sebagai jadi pembina pramuka di SMP 81 ya Pak? Oke, ya. Bapak nih, apa sih tanggapan Bapak mengenai pramuka SMPN 81 Jakarta ini? Oke, mengenai pendapat saya tentang pramuka. Yang pertama, yang pramuka wajib ini saya sangat setuju sekali diadakan di sekolah SMP 81. Memang di pendidikan kita harus mengenal namanya itu baris berbaris dulu. Nah, mungkin dari berbentuk pramuka wajib ini kita diajarin dari baris berbaris, SKU dan pujian di pramuka ini kita mempunyai kebersamaan yang dimana sosialisasi antara kelas 7 semuanya kita bisa mengenal. Seperti itu menurut pendapat saya yang bagusnya. Mungkin ada lagi pertanyaan? Sudah Pak, terima kasih banyak ya Pak atas waktu luangnya. Oke, sama-sama. Setelahnya, ada ekskul PMR atau Palang Merah Remaja. Permisi Kak, izin bertanya, apa saja tujuan pembelajaran dalam ekskul PMR ini? Jadi tujuan pembelajaran kita untuk ekskul PMR ini selain untuk mengedukasi oleh anggota-anggota baru yang akan join untuk ke PMR, kita juga ingin meningkatkan rasa kemanusiaan, rasa kepedulian, serta rasa kesukarelaan terhadap menolong sesama, karena itu merupakan tujuan dari PMR tersebut. Nah,
Kira-kira apa sih harapan kakak untuk eskul PMR ini? Harapan saya untuk kedepannya semoga pengurus yang nanti akan melanjutkan saya dan anggota baru yang akan melanjutkan saya, semoga bisa makin kerjasamanya meningkat dan makin berjaya. Terima kasih kak. Ya, sama-sama. Selanjutnya ada ekskul Paskibra. Halo kak, selamat siang. BTW nih terima kasih ya buat waktunya ya. Nah langsung aja ke pertanyaannya. Saat kita mengikuti eskul Paskibra, apa yang akan kita pelajari selain mengenal PBB? PBB, oke. Jadi kalau kamu ikut ekskul Paskibra, selain kamu belajar mengenai PBB, di sini kamu juga akan belajar tentang kedisiplinan, solidaritas yang tinggi, terus latihan ada latihan fisiknya juga. Jadi nggak Paskibra tuh nggak tentang PBB terus. Oke. Nah untuk pertanyaan keduanya, kira-kira nih apa saja prestasi yang bergengsi dan berkesan menurut kakak yang sudah diikuti oleh Paskibra? Kalau untuk prestasi ketika angkatan saya belum ada, tetapi kalau untuk angkatan yang sebelumnya sudah ada satu prestasi yang menurut saya lumayan berkesan, itu prestasi LKPBB. Itu lumayan keren loh karena formasi terbaik. Oke, siap. Terima kasih banyak ya kak. Permisi Pak, kami izin meminta waktunya untuk wawancara ya. Iya, kami persilahkan. Baik. Apa harapan Bapak mengenai Paskibra di SMP Negeri 81 Jakarta? Paskibra untuk SMP 81 Jakarta harapannya selain memiliki keterampilan dalam baris berbaris, juga dapat menularkan atau membimbing adik kelas ataupun kakak kelas yang bertugas di hari Senin ataupun dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan baris baris, misalnya pemanasan dalam olahraga ataupun perenggangan setelah olahraga. Sekian. Baik. Yang kedua, menurut Bapak, ciri-ciri anggota Paskibra seperti apakah yang baik? Anggota Paskibra yang baik adalah disiplin dalam berlatih, disiplin dalam tutur kata dan perbuatan, dapat memberikan pendampingan kepada teman yang susah sekali untuk diajak berbaris. Yang paling sering muncul adalah petugas pengibar bendera. Di situ kesulitan dalam baris berbaris cukup banyak. Nah, Paskibra yang baik harusnya bisa mendampingi, memberi semangat ataupun menguatkan apapun yang dihasilkan di latihan pertama, kedua, dan terakhir. Demikian jawaban Bapak. Yang terakhir, menurut Bapak, apa kemampuan yang seharusnya dimiliki oleh anggota Paskibra untuk mencapai hasil baris berbaris yang maksimal? Minimal pernah ikut lomba yang diselenggarakan oleh SMA atau yang sederajat. Minimal dapat menjadi teladan dalam bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari di kelas maupun dalam berteman. Demikianlah jawaban Bapak. Oh ya baik, terima kasih atas waktunya Pak. Terima kasih, sama-sama, semua berhasil. Ada juga ekskul fotografi. Halo permisi kak, kami dari kelas 7G izin bertanya ya kak. Silakan. Langsung aja nih ke pertanyaan pertama. Kira-kira hari ini eskul fotografi sedang ngapain aja sih gitu kegiatannya? Hari ini kita akan mempraktekkan tentang long exposure dan light painting. Oke kak, untuk pertanyaan terakhir nih ya, prestasi apa saja sih yang sudah diraih oleh ekskul fotografi? Dan belum lama ini kakak kelas kami, kelas 9E, Kak Aufi, mendapat juara 2 lomba fotografi di sekolah prestasi prima. Beberapa hari yang lalu pada lomba nasional yang diselenggarakan oleh Kemendikbud, saya lolos masuk di 30 besar dalam lomba yang saya ikuti yang berjudul bermain di lingkungan sekolah. Doakan saya agar menang, lolos
dan mengikuti tahap selanjutnya. Assalamualaikum Mem Nuril. Waalaikumsalam. Izin menanya ya Mem Nuril, motivasi Ibu menjadi pembina ekskul fotografi? Motivasi saya menjadi seorang pembina ekskul fotografi adalah yang pertama, karena saya hobi fotografi. Saya menyukai gambar-gambar hasil foto yang artistik, yang beda dari yang lain. Yang kedua, karena saya melihat dalam bidang fotografi ini sangat menjanjikan di masa depan. Bidang ini bisa menjadi sumber profesi atau sumber nafkah bagi kamu di masa depan, karena sangat mengasah kreativitas dan punya peluang yang sangat luas bagi kamu untuk berkarya, di mana karya itu nanti akan dihargai dan akan meningkatkan value dari diri kamu sendiri. Itu. Pertanyaan yang kedua, kesan Ibu sebagai pembina ekskul fotografi? Wah, kesan-kesan saya alhamdulillah sangat baik-baik semua. Saya melihat anggota-anggota ekskul fotografi dari tahun ke tahun itu semakin meningkat kreativitasnya, motivasinya, apalagi ya, idealismenya semakin meningkat. Dan saya juga ikut berbangga ya, karena sudah ada anggota fotografi yang mampu meningkatkan kualitas dirinya dengan adanya pencapaian-pencapaian menjadi juara dalam beberapa perlombaan di bidang fotografi. Sebenarnya tidak ada kebahagiaan yang melebihi apapun bagi seorang pelatih atau pembina ketika melihat anak didiknya sukses, anak didiknya mampu melakukan sesuatu yang mungkin bahkan tidak bisa kami lakukan. Bahkan mungkin kami sendiri belum bisa, tapi mereka sudah bisa mencapai target itu, mencapai standar yang ditentukan dari kami. Itu luar biasa. Kadang-kadang ketika kami memberi tugas dan tugas itu diselesaikan, hasilnya itu di luar ekspektasi gitu. Bukan di bawah, tapi di luar karena begitu bagusnya. Ada anak-anak tertentu yang memang punya bakat ke sana dan dia serius mengembangkan bakatnya. Itu kesan-kesan yang luar biasa bagi saya dan mungkin juga bagi pelatih. Karena memang itu target kita ya, membuka seluas-luasnya bagi anggota untuk mengekspresikan diri, untuk menjadi sebuah pengalaman yang sangat berharga bahkan pada saat mereka masih dalam usia yang belia. Demikian. Baik, terima kasih atas waktunya Mem Nuril. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir, ada ekskul garis warna atau ekskul seni lukis. Ekskul ini menguji kekreativitasan, mengembangkan, dan menyalurkan minat bakat para siswa-siswi dalam berkarya, khususnya dalam seni melukis. Ekskul ini juga banyak menghasilkan pameran karya-karya lukisan pada siswa-siswi dalam ekskul ini. Selamat datang di SMPN 81 Jakarta. SMPN 81 Jakarta memiliki 2 unit. Setiap unit terdiri dari 3 lantai yang difungsikan untuk ruang kelas dan fasilitas sekolah. Karena kelas kami berada di unit 1, saatnya kita memasuki unit 1. Terasa suasana yang amat ramai dari siswa-siswi yang sedang berlalu lalang di sekitar lorong. Jangan lupa untuk selalu menyapa dan tebarkan senyum pada guru dan teman-teman. Mari kita lanjutkan langkah kita menuju kelas kami di lantai 3 melalui tangga.
Karena kelas kami berada di lantai 3, diharapkan untuk teman-teman semua untuk selalu memperhatikan langkah ketika naik turun tangga ya. Sampailah kita di kelas 7G. Sudahkah kalian siap untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar hari ini? Pada mata pelajaran pertama, ada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Assalamualaikum Bu Fatona. Waalaikumsalam. Ibu maaf nih, boleh minta waktunya sebentar? Oh, boleh banget. Baik, saya mau nanya nih ke Ibu. Sebagai wakil kurikulum, menurut Ibu lebih bagus dengan metode pembelajaran dengan kurikulum merdeka atau dengan kurikulum 13? Oke. Yang namanya kurikulum semuanya bagus, tidak ada kurikulum yang tidak bagus. Karena semua kurikulum adalah tujuannya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, ya. Tetapi kelebihannya di kurikulum merdeka di situ ada P5, yaitu penguatan profil pelajar Pancasila, di mana peserta didiknya diberi kebebasan untuk berkreativitas, membuat suatu karya yang luar biasa yang mereka dapat dari hasil pembelajaran yang sudah mereka aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih Ibu dengan atas jawabannya. Saya juga mau nanya sekali lagi. Nah, dengar-dengar Bu Inah ini juga jadi guru mata pelajaran IPA ya di kelas 7? Bukan dengar-dengar, memang benar. Oh iya, memang benar. Apa alasan Ibu bisa tertarik jadi guru mata pelajaran IPA? Yang bikin tertarik ya, sebenarnya basic ibu itu kimia, ya. Basic ibu itu kimia. Kimia itu adalah salah satu cabang dari mata pelajaran IPA. Ya, IPA itu kan ada fisika, ada biologi, ada kimia ya. Nah, karena ibu berkecimpung di kimia, maka mau tidak mau induknya itu adalah IPA. Berarti ibu ngajarnya di mata pelajaran IPA. Jadi yang membuat tertarik karena IPA itu adalah pelajaran yang sangat luar biasa ya, tentang kehidupan sehari-hari yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, tentang zat, tentang apapun yang dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita temukan, yang bisa dijadikan pembelajaran. Baik, terima kasih banyak waktunya Ibu Fatona. Terima kasih sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelahnya, ada mata pelajaran bimbingan konseling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kami minta waktunya untuk wawancara? Ya, silakan. Berdasarkan pengalaman Ibu saat mengajar di kelas 7G, adakah pesan dan kesan untuk siswa-siswi kelas 7G ini, terutama pendapat Ibu sebagai wali kelas kami? Ya, Ibu selama jadi wali kelas 7G, untuk anak-anakku kelas 7G semuanya secara keseluruhan baik-baik aja. Tapi karena memang baru kelas 7, biasanya baru menyesuaikan dengan kondisi atau keadaan sekolah. Ibu simpulkan semuanya oke-oke aja, baik-baik semuanya, terutama etikanya. Oh ya, karena jabatan Ibu juga sebagai guru bimbingan konseling, menurut Ibu bagaimana pembentukan karakter para siswa dan siswi, terutama dengan adanya mata pelajaran bimbingan konseling? Ya, kalau menurut Ibu memberikan bimbingan dan konseling di sini tujuannya adalah biar semua anak itu yang mungkin punya bakat, minat, atau karakter yang mungkin masih belum baik, dikatakan belum baik, di sini kita bimbing secara keseluruhan, yaitu biar semuanya punya etika atau mungkin punya karakter yang lebih baik lagi dalam segala hal. Itu harapan Ibu, tapi semuanya itu membutuhkan waktu dan proses. Tentunya kita, khususnya Ibu sebagai guru bimbingan dan konseling, harus bersabar. Itu saja. Terima kasih atas waktunya Ibu. Sama-sama, terima kasih juga, Fe. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Isi Kak. Iya. Bisa kamu minta waktunya untuk wawancara? Bisa. Dari Universitas asal mana Kakak?
Kita dari Universitas Islam Asy-Syafi'iyah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Apa alasan serta tujuan kakak untuk melakukan penelitian bimbingan konseling terhadap siswa dan siswi, terutama terhadap siswa dan siswi SMP Negeri 81 Jakarta ini? Alasan kita melakukan penelitian di SMP Negeri 81 Jakarta ini dikarenakan penelitian kita ini berhubungan dengan penelitian kuantitatif, yang dimana kita membutuhkan populasi yang banyak untuk menjadikan sampel untuk sampel penelitian. Dan juga kenapa kita melakukan penelitian di sini dikarenakan penelitian kita ini berhubungan dengan pembelajaran siswa di sekolah. Gitu sih. Ya, sama-sama. Kemudian, ada mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi atau Informatika. Assalamualaikum Pak Santoso. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya ingin meminta waktunya sebentar nih. Saya ingin bertanya. Bapak kan juga guru TIK. Sebagai guru TIK, menurut Bapak seberapa penting sih pelajaran TIK untuk kehidupan sehari-hari kita? Ya, baik. Untuk materi TIK atau belajar TIK itu untuk saat ini sangat-sangat penting, sangat-sangat berguna karena berkaitan dengan dunia kerja nantinya. Dalam dunia kerja itu kita harus tahu dari awalnya, biarpun sekarang sudah mungkin guru dengan siswanya atau dengan muridnya itu lebih pintar-pintar muridnya, dalam artian untuk pelajaran TIK itu harus sudah berwawasan luas, dalam artian jangan mempunyai pola pikir yang sempit. Sebagai contoh, kalian kelas 7, nanti 10 tahun yang akan datang itu kalian akan mengalami yang namanya dunia kerja. Dunia kerja itu ada sifat senangnya, ada sifat kurang senangnya. Kalau sifat senangnya, misalkan sebagai contoh, kalau kita mempunyai usaha sendiri, maka tidak akan disuruh-suruh oleh orang lain atau tidak akan merasa tertindas. Tapi kalau kita bekerja dengan orang lain, itu pasti suatu saat akan disuruh oleh orang lain. Dan kalau kita dalam artian tidak nyaman, maka itu yang tidak membuat kita betah untuk kerja. Baik, terima kasih banyak Bapak Santoso sudah meluangkan waktunya untuk kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lalu, ada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Assalamualaikum Bu Dini, boleh minta waktunya sebentar untuk mewawancarai Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mewawancarai Ibu. Pertanyaan yang pertama, menurut Ibu bagaimana pengaruh pembelajaran IPS dalam kehidupan sehari-hari? Ya, terima kasih atas waktunya. Ya, sebagai guru IPS ya, pembelajaran IPS itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Karena pembelajaran IPS itu kebanyakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kegiatan yang kita lakukan sehari-hari itu berhubungan dengan IPS. Contohnya kegiatan produksi, distribusi, konsumsi, terus usaha manusia untuk mendapatkan uang atau bekerja, kemudian usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, keluarganya. Ya, kemudian ketika kita punya penghasilan lebih, kita harus menyisipkan uang juga itu untuk kebutuhan masa depan, ya. Jadi pembelajaran IPS itu sangat dibutuhkan dalam masyarakat karena berhubungan dengan usaha atau kegiatan masyarakat itu sendiri. Baik, terima kasih atas jawabannya Bu Dini. Saya mau tanya satu pertanyaan lagi. Apa sih yang membuat Ibu berpikir bahwa Ibu mau menjadi guru IPS? Ya, kalau ditanya alasan saya kenapa saya menjadi guru IPS, ya kemampuan saya yang tahu adalah saya. Ya, jadi secara kemampuan saya itu
bisanya atau ilmu pengetahuan yang bisa saya kuasai atau saya pelajari menurut kemampuan saya aja dari ilmu IPS. Kenapa ilmu IPS? Karena belajar IPS itu adalah sangat mudah, ya. Kita hanya membaca, karena pelajarannya sikapnya hanya memahami, pemahaman dan ya atau membaca, baca. Jadi dengan membaca berarti kita bisa. Jadi kalau kenapa saya pilih IPS ya karena kemampuan saya di bidang itu. Saya rasa itu. Terima kasih banyak telah meluangkan waktunya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, ada mata pelajaran pendidikan Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Robi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh minta waktu sebentar Pak untuk wawancara ini? Oke, silahkan. Ya, kita mulai Pak pertanyaannya. Ya. Sudah berapa lama sih Bapak mengajar di sekolah SMP Negeri 81 Jakarta? Berapa lama ya? Saya mengajar di sini sejak tahun 2010, berarti sudah sekitar 13 tahun ya. Ya. Sekitar 13 tahun lah mengajar di sini. Ya, ya, alhamdulillah lah. Ya, kita lanjut ya Pak. Ya. Kedua. Motivasi apa sih Pak yang membuat Bapak ingin menjadi guru pendidikan Pancasila? Ya, motivasi yang mendorong saya untuk menjadi guru atau mengajar Pancasila adalah bagaimana supaya saya bisa menjadi warga negara yang baik, kemudian juga bisa menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada murid-murid saya sehingga murid-murid saya itu benar-benar menjadi warga negara Indonesia yang baik, warga negara Indonesia yang bertanggung jawab, berguna untuk diri, keluarga, bangsa, negara, dan agama. Tuh. Baik, terima kasih Pak untuk waktunya. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga mata pelajaran Bahasa Indonesia. Permisi Bu Isti, boleh kami minta waktunya untuk wawancara? Ya, siap. Apa kira-kira yang mau ditanyakan? Bagaimana tanggapan Ibu terhadap penggunaan bahasa yang digunakan dalam pergaulan di kalangan siswa usia SMP, khususnya di SMP Negeri 81 Jakarta? Oh, penggunaan bahasa siswa, terutama kelas 7 ya, karena Ibu mengajar kelas 7, berhubungan dengan kelas 7, yang digunakan setiap hari berkaitan dengan penggunaan bahasa. Secara umum menurut Ibu mereka menggunakan bahasa yang baik ya. Walaupun tentu tidak menutup kemungkinan ada beberapa anak yang masih memiliki penggunaan bahasa yang mungkin sedikit kurang sopan. Memang ada, tetapi secara umum dari semua siswa yang Ibu ajar di SMP 81, mereka sopan-sopan, menggunakan bahasa yang baik dan cenderung memilih kata yang memang bagus-bagus. Kira-kira bagaimana pendapat Ibu terhadap kurikulum Merdeka yang baru saja diterapkan serta proyek-proyek yang telah dilaksanakan? Apakah kurikulum Merdeka termasuk kurikulum yang efektif bagi siswa-siswi? Oh baik, mengenai penerapan kurikulum Merdeka di SMP 81, saya rasa kurikulum Merdeka yang diterapkan di sini berpengaruh pada anak-anak yang lebih kreatif. Karena di sana ada proyek-proyek ya ada proyek-proyek yang memungkinkan mereka mengembangkan segala sesuatu yang dimilikinya untuk dalam proyek tersebut. Kemudian pembelajaran kan cenderung anak memiliki kebebasan dalam memilih tema, memilih apa-apa kan. Nah, mungkin itu membuat anak lebih semangat, fresh dan bisa mengeluarkan kemampuannya dalam mengekspresikan proyek-proyek yang dia lakukan. Dan seandainya ada kekurangan pun mungkin karena penerapan kurikulum Merdeka di sini baru pertama kali ya. Kadang ada sedikit kekurangan misalnya mengenai kekompakan dalam materi. Nah, itu wajar karena memang baru pertama kali dilakukan. Tapi pelaksanaan yang maksimal itu saya rasa lebih membuat anak lebih kreatif, lebih numbuh kemandiriannya dan lebih
bisa berekspresi dengan proyek-proyek yang ada. Kemudian ini ya, terlihat itu dari proyek 1, kedua, dan ketiga, dari proyek 1, kedua, dan ketiga semakin kesini semakin bagus ya, karena mereka sudah tahu ternyata penerapan kurikulum merdeka memberi kebebasan dalam berekspresi, baik membuat karya, mengeluarkan ide dan sebagainya. Mungkin sementara itu yang kalau masalah kelemahannya ya kalau dikaji lagi mungkin baru ketemu. Insya Allah untuk sementara anak-anak fresh saja dengan kurikulum merdeka. Begitu ya. Kemudian ada mata pelajaran matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bisa kami minta waktunya untuk wawancara, Sa? Iya, silahkan. Ya, baik. Menurut Ibu, apakah matematika berdampak besar dalam kehidupan sehari-hari siswa-siswi? Oh iya, betul sekali. Matematika itu bisa berdampak dalam kehidupan sehari-hari. Sederhananya mungkin untuk hitung-hitungan ya, hitung-hitungan dalam sehari-hari bisa digunakan untuk belanja, untuk menghitung misalnya luas tanah, menghitung jumlah, juga bisa melatih cara berpikir kita, melatih cara kreativitas kita, dan melatih nalar kita. Itu biasanya diasah oleh pelajaran matematika seperti itu. Ya, baik. Dan bagaimana tanggapan Ibu mengenai anak yang kurang menyukai pelajaran matematika, dan apa motivasi yang bisa Ibu berikan untuk pelajaran matematika yang Ibu ajar kepada siswa-siswi SMP Negeri 81? Oke, untuk anak yang kurang menyukai pelajaran matematika, sebetulnya dalam apapun pasti namanya kesukaan itu bebas ya. Tidak semuanya harus suka matematika atau tidak semuanya harus suka A, suka B. Itu kan tergantung dari selera ya masing-masing ya. Nah, buat yang suka ya Ibu alhamdulillah sangat mensyukuri. Dan untuk 81 sendiri, khususnya kelas 7 dan kelas 9 yang Ibu ajari, alhamdulillah ya, mungkin tidak semuanya suka, tapi alhamdulillah banyak juga yang suka dengan pelajaran matematika. Nah, terus bagaimana nih caranya kalau misalnya ada anak-anak yang tidak suka? Biasanya dikasih motivasi, atau mungkin dari pembelajarannya sendiri, kadang diselingi oleh games, atau kemudian misalnya pembelajarannya bisa bikin poster, ada kerja kelompok. Nah, mungkin itu bisa bikin suka ya. Pada ketawa. Kemudian bisa juga diselingi oleh manfaat-manfaat yang diberikan oleh pelajaran matematika dalam kehidupan sehari-hari yang relevan. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Yani. Misi, kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, ada mata pelajaran prakarya. Halo Bu, perkenalkan kami dari kelas 7G, izin bertanya ya Bu. Siap, akan saya jawab kalau saya bisa. Nah, pertanyaan pertama nih Bu, bagaimana cara Ibu menyiapkan diri sebelum pelajaran dimulai? Mempersiapkan diri pelajaran sebelum dimulai. Siapnya udah 1 tahun yang lalu, awal tahun pelajaran. Jadi kami para guru tuh menyiapkan semua perangkat pembelajaran dari semester 1 sampai semester 2. Ya kan? Di situ harus sesuai dengan kurikulum. Kebetulan saya mengajar prakarya, jadi saya menyiapkan bagian kurikulum yang ada pengolahannya. Nah, pengolahannya itu dibagi menjadi semester 1 sampai ke semester 2. Nah, semester 2 kalian kan mengerjakan pelajaran materinya apa ya? Sayuran, tentang sayuran. Nah, disiapkanlah semuanya itu. Jadi apa ya, harus tentunya para guru juga harus belajar lagi dong, nggak hanya sekedar ya udah datang di kelas. Guru harus siap. Siapnya apa? Jadi biar nggak kelihatan agak gimana missing di depan murid-muridnya. Nah, semuanya udah siap, barulah kami ajarkan semuanya yang ada di depan mata kalian. Apaan? Yuk. Apa maksud Ibu nih? Soal tujuan Ibu untuk tugas praktek membuat buket ini. Buket sayur. Kembali ke jawaban yang pertama.
Di pengolahan ada materi sayuran. Nah, sementara ini kalau sayuran kan cuma dimasak aja atau dibuat salad. Nah, sekali-sekali kayak dibuat buket, karena dalam membuat buket itu perlu apa ya? Perlu feel gimana bisa dapat buket yang bagus. Buket gak hanya sekedar buket uang, buket bunga atau buket snack. Ternyata sayuran juga bisa dibuat buket. Jadi nggak kalah dengan kayak buah ya. Jadi sayuran kayaknya lebih cantik untuk dibuat buket. Jadi kalau bisa dikasihkan ke momen-momen tertentu, terutama kepada mama ya, kan intinya mama itu tukang masak ya. Mudah-mudahan dengan pelajaran buket kalian lebih kreativitas untuk berkreasi, bikin macam-macam buket. Ada lagi? Baik, sama-sama. Setelahnya, ada mata pelajaran bahasa Inggris. Halo Miss, selamat sore. Sebelumnya, terima kasih atas waktunya ya Miss, karena sudah mau meluangkan waktunya untuk kami. Saya mau nanya nih Miss, menurut Miss Jeffrey, apa pentingnya sih bahasa Inggris di kehidupan sehari-hari dan di masa yang akan mendatang? Bahasa Inggris itu sangat penting ya, apalagi saat ini kita menghadapi era teknologi yang sangat-sangat pesat dan membutuhkan kemahiran berbahasa Inggris. Anak-anak yang bisa berbahasa Inggris mempunyai keterampilan yang cukup dalam bahasa Inggris, biasanya mempunyai potensi, kesempatan untuk lebih maju daripada teman-teman sebayanya. Kira-kira itu. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang kedua, hal apa yang Miss Jeffrey sukai dan yang tidak disukai dari siswa-siswi kelas 7G? Kelas 7G ya, 7G itu saya akan bahas yang dari saya tidak sukai. Kayaknya nggak ada ya. Kalau 7G itu it is special class I think. Jadi kelas 7G itu anak-anaknya taat, menyenangkan. Awalnya memang agak rame, agak sulit ditaklukkan, tetapi masuk closing semester 1, masuk semester 2 sudah menunjukkan tanda-tanda bahwa anak-anak ini mau bergerak maju, berubah, dan nilai-nilainya semakin pesat khususnya di semester 2 ini. Semoga 7G menghasilkan nilai-nilai yang terbaik. Baik, terima kasih banyak Miss Jeffrey. Dadah. Bye. Lalu, ada mata pelajaran agama Islam. Halo Pak, permisi kami dari 7G izin bertanya ya Pak. Ya. Nah, untuk pertanyaan pertama nih, langsung aja ya Pak. Bagaimana sih pendapat Bapak mengenai banyaknya pemuda masa kini yang jauh dari agama? Ya, coba perhatikan ya. Memang lihat kondisi masa kini ini memprihatinkan, terutama generasi muda yang jauh dari ajaran-ajaran agama ya. Untuk itu ya kami menyarankan kepada anak-anakku yang masih perjalanannya masih jauh ya, agar memperdalam ilmu ajaran agama, karena itu merupakan pedoman hidup ya, pedoman hidup bagi kita di dalam kehidupan dunia. Allah sudah, Rasul sudah memesankan kepada hambanya bahwa Rasul mewariskan dua hal ya, dua hal yang harus kita pegang ya, harus kita pedomani, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Sebagaimana dalam hadisnya dikatakan bahwa saya berpesan kepada umatku dengan dua hal, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul.
orang yang berpegang kepada keduanya insya Allah dalam kehidupannya tidak akan sesat. Ya, jadi ringkasnya bagi anak-anakku ya kelas 7G khususnya, marilah kita sama-sama perdalam ajaran-ajaran agama Islam dan dekatkanlah dirimu dan berpeganglah kepada Al-Quran atau hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Oh iya Pak, oke. Untuk yang kedua nih, kan banyak nih pemuda yang sekarang jauh dari agama ya. Kira-kira apa sih penyebabnya gitu? ya coba kalian sudah mengetahui bahwa sekarang ini adalah zaman yang sudah maju, ya. Di samping ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah canggih, juga budaya-budaya asing yang datang dari luar, ya, itu bermacam-macam. Tentunya kalau kalian berpegang kepada ajaran-ajaran agama, bisa memfilter, bisa menyaring ajaran-ajaran yang sesuai dengan ajaran Islam ataupun yang tidak, sehingga kita bisa memilah kalau budaya ataupun ajaran asing yang tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran ataupun hadis, tentu kita akan menolak. Adapun budaya ataupun ajaran yang yang sesuai dengan ajaran Islam, bolehlah kita ambil dan kita teruskan, ya, kira-kira begitu. Pada mata pelajaran terakhir, ada mata pelajaran Penjasorkes atau Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Mata pelajaran Penjasorkes ini adalah mata pelajaran yang lebih banyak memanfaatkan aktivitas fisik untuk mengembangkan kegiatan dan potensi siswa-siswi secara bentuk fisik, mental, dan emosional. Waalaikumsalam, Nak. Boleh. Anda Ibu mau nanya apa? Pengalaman apa yang paling berkesan saat Ibu mengajar? Pengalaman yang sangat berkesan itu, Nak, ketemu dengan anak SMP yang sebelumnya Ibu mengajar di SMA selama 19 tahun. Jadi ternyata anak SMP itu lucu-lucu. Lucu-lucu dalam artian suka dapat masalah sedikit ngadu, apanya hilang tuh ngadu gitu. Terus gampang emosi kalau anak SMP. Jadi Ibu harus benar-benar sabar. Makin digalakin anak SMP itu malah makin makin marah, malah nyari-nyari kesal terus. Tapi ya itu yang Ibu rasakan ya. Terus Bu, apa hambatan yang paling terasa saat menjadi guru IPA? Hambatan yang paling berasa itu, Nak, membuat anak-anak Ibu jadi mau belajar. Itu yang paling susah. Karena rata-rata menurut Ibu anak sekarang sudah terkontaminasi sama teknologi ya, teknologi HP. Jadi diajak pada pintar loh, Ibu yakin semua tuh pada pintar. Tapi karena mereka sudah kena pengaruh main game lah, maaf ya, nonton film dewasa, berkata-kata kasar, sehingga Ibu agak sulit tuh biar mereka tuh semangat untuk belajar. Sebenarnya IPA tuh pelajaran menarik sih, Nak. Asal mereka mau aja niat untuk belajar dan mengurangi sisi-sisi negatif, nah Ibu yakin itu semua sukses. Itu hambatan yang paling utama ya, mengalahkan setan gepeng istilahnya. Setan gepeng itu luar biasa. Andaikan mereka bisa menjadikan HP itu alat yang bermanfaat, bisa. Tapi kadang-kadang kalau anak SMP rata-rata masih suka main game. Kalau yang cewek tuh nonton drakor, K-pop, ya udah deh, guru jadi kalah. Itu aja sih hambatannya, sayang. Terima kasih Bu ya. Sama-sama, Nak, sukses semua ya sayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak, perkenalkan kami dari kelas 7G, izin bertanya ya Pak. Oke, silakan. Langsung aja nih ke pertanyaan pertama. Yang pertama,
apa tujuan Bapak dari membuat tugas video ini? Oke, untuk buat tujuan ya, tujuan buat video deskripsi ini adalah pertama kita kolaborasi antara pembelajaran dari pembelajaran matematika dengan IPA, IPS, informatika, dan bahasa Indonesia. Yang terutama sih bahasa Indonesia, karena kita berbentuk deskripsi sekolah, yang dimana mengenai hal kalian mengenal lingkungan sekolah. Kalau dari sainsnya itu adalah tentang kalian lingkungan hidupnya. Di sekolah ini lingkungannya bagaimana menurut kamu? Itu sih yang akan dideskripsikan, dan ini deskripsi video ini akan diakhiri di bentuk digital. Dan digital ini menurut saya pribadi yang nggak akan pernah dihapus, terkecuali kena virus atau mungkin juga kalian menghapus atau kena hack. Seperti itu menurut saya. Terima kasih banyak ya Pak atas waktu luangnya. Oke, sama-sama. Dalam 1 tahun ajaran, diadakan banyak event menarik yang digelar di SMPN 81 Jakarta. Event pertama di bulan Agustus yang diselenggarakan oleh OSIS ialah 81 Fashion Day dengan tema No Backpack Day dengan tujuan memunculkan ide sekreatif mungkin. Selain itu, diadakan berbagai macam lomba yang diikuti oleh siswa-siswi kelas 7, 8, dan 9. Di setiap mata lomba, tiap kelas mengirimkan perwakilan terbaiknya. Guru-guru pun antusias untuk berpartisipasi memeriahkan lomba ini. Dengan adanya lomba ini, tercipta suasana kebersamaan antara murid dan guru. Dalam memperingati Hari Besar Nasional, diadakan upacara. Salah satunya upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus. Upacara diikuti oleh seluruh warga sekolah. Adapun tim yang bertugas yaitu tim dari Paskibra, di antaranya pasukan pengibar bendera merah putih. Upacara ini pun diiringi oleh tim paduan suara yang mengiringi pengibaran bendera dan menyanyikan lagu-lagu kebangsaan dengan penuh semangat. Suasana upacara terasa lebih hikmat dengan perpaduan alat-alat musik yang dibawakan oleh perwakilan siswa-siswi yang bertalenta di bidang seni musik. Sebagai penutup upacara bendera, tidak lupa kami menyuarakan yel-yel moto sekolah kami yaitu cerdas, berkarakter, mulia. Sebagai sekolah yang mengikuti kurikulum Merdeka, diadakan selebrasi di akhir materi proyek. Dengan tema menjaga lingkungan sekitar, siswa-siswi ditugaskan untuk menciptakan gerak dan lirik lagu sesuai dengan tema yang dipentaskan dan disaksikan oleh guru-guru. Ini untuk pertama kalinya kami melaksanakan proyek seperti ini karena angkatan kami adalah angkatan pertama yang menerapkan sistem kurikulum Merdeka. Event berikutnya adalah event kebanggaan kami yaitu Granat, Gerakan Aksi Minat dan Bakat. Event yang digelar setiap semester sebagai ajang untuk mempersembahkan penampilan terbaik seperti akustik gitar, marawis, tari kreasi modern, tari daerah Aceh Ratoh Jaro, Palang Merah Remaja, Paskibra, Pencak Silat,
seni lukis, dan solo vokal. Hari Guru yang diperingati setiap tanggal 25 November sebagai hari yang spesial bagi kami dan juga bagi guru-guru tercinta. Kami isi dengan kegiatan positif tentunya. Salah satunya yaitu dengan lomba senam kreasi iringan lagu daerah yang diikuti oleh perwakilan dari seluruh kelas. Kami pun mengadakan acara kejutan bagi wali kelas kami dengan mengucapkan Selamat Hari Guru. Event menarik selanjutnya yaitu selebrasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang kedua dengan tema kewirausahaan yang mengangkat tema makanan khas Betawi. Pada event ini, kami mengadakan market day di mana kami belajar menjalankan suatu usaha, mulai dari merancang anggaran belanja, mempersiapkan pembuatan produk, makanan, promosi produk, dekorasi stand, sampai laporan pendapatan. Produk makanan yang dijual antara lain akar kelapa, telur gabus, kembang goyang, dan masih banyak lagi. Acara Market Day diselenggarakan dengan sambutan yang antusias dari semua warga sekolah. Semua produk makanan habis terjual. Agenda tahunan keagamaan yang rutin diselenggarakan adalah Loketa, Lomba Keterampilan Agama. Semua kelas berpartisipasi untuk mengirimkan perwakilannya pada mata lomba azan, cerdas cermat, murotal hafalan, kaligrafi, dan pidato. Agenda bulan Ramadan setiap tahun diadakan kegiatan pesantren kilat Ramadan. Pada kegiatan tersebut diisi dengan materi-materi keagamaan maupun motivasi-motivasi yang disampaikan oleh guru-guru yang diikuti oleh seluruh siswa berlokasi di masjid sekolah. Tiba saatnya event yang ditunggu-tunggu, yaitu Granat Kedua, Gerakan Aksi Minat dan Bakat. Granat kedua ini diselenggarakan di Basura City, Jakarta Timur, diawali dengan sambutan dari pimpinan sekolah dan juga guru pembimbing bidang kesiswaan. Berbagai penampilan memadati kegiatan acara pentas seni ini, diantaranya kesenian Betawi Palang Pintu, penampilan band, tari kreasi modern, akustik gitar, perkusi, pantomim,
solo bass, tari kreasi tradisional, pencak silat, pramuka, paskibra, dan tari daerah Aceh Ratoh Jarot. Pada tanggal 2 Mei, kami wajib mengikuti upacara dalam rangka Hari Pendidikan Nasional. Hari Pendidikan Nasional atau disingkat Hardiknas merupakan hari yang ditetapkan pemerintah untuk mengenang jasa Ki Hajar Dewantara yang dinobatkan menjadi tokoh penting bagi kemajuan pendidikan Indonesia sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Tujuan diselenggarakannya upacara ini adalah untuk penguatan nilai-nilai dan pendidikan karakter bangsa, menumbuhkan jiwa patriotisme dan cinta tanah air, juga mendidik dan menumbuhkan kedisiplinan pada diri siswa. Event berikutnya yaitu selebrasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang ketiga. Proyek terakhir kami di semester genap ini dengan tema menumbuhkan semangat nasionalis dan humanis. Pada selebrasi ini, kami mempersembahkan pentas drama dengan tema pilihan kami, yaitu Serangan Umum 1 Maret. Dalam persembahan pentas drama ini, kami belajar berupaya memberikan penampilan yang terbaik dengan mempersiapkan naskah skenario, pembagian peran, rekam, dan edit audio, kostum, dan properti hingga latihan peran. Harapan pementasan drama ini agar mampu menyampaikan pesan moral dan menumbuhkan rasa nasionalisme dan menghargai arti kemerdekaan. Ujian akhir semester telah selesai. Tiba saatnya mengisi waktu dengan mengikuti kegiatan kelas miring. 81's Kelas Miring adalah ajang lomba olahraga yang dikoordinir oleh OSIS, terdiri dari pertandingan basket, voli, futsal, dan e-sport, diikuti oleh perwakilan dari seluruh siswa putra dan putri. Dengan mengikuti kelas miring ini, siswa dapat saling mengenal lebih dekat, meningkatkan kekompakan, serta memelihara sikap sportivitas. Tiba di akhir tahun ajaran, hasil belajar selama 2 semester pun dibagikan. Terima kasih Ibu Bapak Guru atas bimbingan dan kasih sayangnya kepada kami selama ini. Terima kasih juga atas ayah ibu atas doa dan rasa percaya yang diberikan untuk kami. Kawan, tidak terasa 1 tahun ajaran telah dilewati bersama. Memang tidak selalu senang, kadang juga tidak seiring sejalan, karena pribadi kita tidaklah sama. Ada rasa bangga, bahagia, juga haru, mengingat banyak cerita yang telah dilalui bersama. Di antara kita mungkin tidak lagi di kelas yang sama, tapi kenangan kebersamaan kita tidak akan lepas dari ingatan. Semangat dan sukses selalu untukmu, kawan.